When COVID-19 first started popping up in the news, its symptoms were described as a fever, a dry cough, and sometimes shortness of breath. But now, researchers have compiled a more exhaustive list, including skin problems, a loss of smell or taste, and even neurological symptoms. It can harm the lungs, the kidneys, and even the circulatory system. What? Wah, ternyata tidak hanya panas, batuk, dan kesulitan bernafas. Gejala lain COVID mulai terdeteksi lagi satu persatu. Salah satu gejala lain yang kini telah ditemukan seperti gatal-gatal dan hilangnya indera penciuman. Hal ini menjadi menarik untuk dibahas karena kemunculan gejala-gejala baru COVID-19 kini telah menyebar ke organ-organ tertentu yang mungkin belum kamu ketahui. Ahli Prancis baru-baru ini mengatakan bahwa virus corona SARS-CoV-2 dapat menyebabkan gejala dermatologis. Contohnya seperti pseudo-frostbite atau radang dingin semu, kulit kemerahan yang kadang menyakitkan, dan gatal-gatal, seperti dilansir dari kompas.com. Menurut Persatuan Dokter Spesialis Kulit dan Penyakit Kelamin Prancis (SNDV), gejala dermatologis itu mempengaruhi tubuh di luar sistem pernafasan dan kemungkinan terkait dengan infeksi virus corona baru penyebab COVID-19 seperti dilansir dari Jerusalem Post. Nah, terus kok bisa ya infeksi dari virus COVID ini menyebar ke organ-organ lainnya? Pas banget nih, kali ini Squad Health akan membahas tentang kenapa gatal-gatal dan hilang penciuman bisa menjadi gejala COVID-19. Kalian pasti penasaran kan? Simak info selengkapnya bersama Squad Health. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasi Squad Health kamu, agar kamu tidak ketinggalan video menarik seputar kesehatan lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Estrada bertujuan untuk mengungkap penjelasan tentang bagaimana kemungkinan kerusakan ini menyebar secara selektif daripada mempengaruhi seluruh tubuh. Dia membahas temuannya di jurnal Chaos yang dilansir dari laman publishing.aid.org. Untuk memasuki sel manusia, virus corona bergantung pada interaksi protein berlimpah yang disebut angiotensin converting enzyme 2 atau ACE2. Reseptor ini ada di mana-mana pada sebagian besar organ tubuh manusia, sehingga jika virus beredar di dalam tubuh bisa juga masuk ke organ lain dan mempengaruhinya, kata Estrada yang dikutip dari laman AIP Publishing. Mewawancarai Dr. Anthony Fernandez, seorang dermatologis dan dermatopatologis di klinik Cleveland, Ohio, dan membahas tentang beberapa gejala COVID-19 yang mempengaruhi organ lain. Every virus is unique in three-dimensional structure, and because of that, activates the immune system in different ways, and that creates different manifestations. Awal pasien terserang virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 biasanya dihirup lewat udara. Virus bergerak ke saluran pernafasan yang meliputi mulut, hidung, tenggorokan, sampai paru-paru. Dari saluran ini virus kemudian memproduksi diri lebih banyak. Virus bisa terus berjalan sampai ke kantung udara kecil yang berada di paru-paru. Kantung udara kecil ini dipenuhi dengan protein reseptor yang disebut ACE2. Inilah yang digunakan virus untuk masuk ke dalam sel, di mana virus itu bisa bereplikasi, kemudian menyebar. Grup sel lain yang juga memproduksi ACE2 ini adalah sel yang dilewati oleh jalur pembuluh darah. Karena inilah virus bisa menyebar ke organ-organ lain juga. Hal ini bisa membuat pembuluh darah bocor dan membuat gumpalan pada darah. Penggumpalan darah ini bisa menyebabkan serangan jantung, stroke, dan kerusakan jaringan. Inilah yang membuat gejala virus ini masuk ke ranah kardiovaskuler dan neurological. Kamu mungkin pernah mendengar tentang gejala COVID yang membuat jari kaki terlihat berwarna merah atau ungu, dengan adanya benjolan yang terasa gatal yang disebut COVID toes. Benjolan dan perubahan warna dapat dimulai pada satu atau beberapa jari kaki atau jari, yang dilansir dari laman aad.org. Pada awalnya kamu mungkin melihat warna merah cerah yang berangsur-angsur berubah menjadi ungu. Covitos juga bisa dimulai dengan warna keunguan. Untuk masalah kulit sendiri, gejala COVID biasanya muncul ruang tertentu. Hal ini masih dipelajari oleh dokter spesialis dermatologi untuk melihat apakah hal ini bisa terjadi karena adanya penggumpalan darah, seperti yang dikatakan oleh Dr. Fernandez dalam channel Seeker.
The other manifestation that we have seen, especially in severely ill patients with COVID-19, typically patients who are intubated, who need a mechanical ventilator to breathe for them because of the degree of inflammation in their lungs, is what we call retiform purpura, or a violaceous rash, but what we recognize as being a clue that there is some vascular insult going on underneath the skin, either clotting in the blood vessels or inflammation around the blood vessels, which we call vasculitis. Gejala lain yang disebutkan adalah hilang indera penciuman yang disebut anosmia. Anosmia umumnya disebabkan oleh pembengkakan atau penyumbatan di rongga hidung yang membuat bau atau aroma tertentu tidak bisa terdeteksi oleh syaraf di dalam hidung. Selain itu, anosmia juga dapat terjadi karena adanya masalah pada sistem syaraf yang berfungsi untuk mendeteksi aroma atau bau. Dilansir dari New York Times, memberitahukan laporan dari berbagai negara telah mengindikasikan bahwa sejumlah besar pasien COVID-19 mengalami anosmia, atau gangguan pada indera penciuman, kehilangan indera penciuman, dan disgeusia atau masih bisa merasakan makanan tapi kepekaannya berkurang. Seperti dilansir pada laman Inquirer.com, virus COVID bisa mengganggu otak dan pusat nervous system. Virus dapat mengganggu sinyal otak dengan cara yang belum dipahami. Petunjuk awal untuk efek berbahaya ini adanya indikasi virus menginfeksi rongga hidung yang berpotensi memberikan sinyal pada otak dan menyebabkan hilangnya indera penciuman dan perasa untuk sementara, biasanya tanpa hidung tersumbat. Menurut beberapa penelitian yang dilansir dari laman CNN, anosmia cenderung muncul di masa awal infeksi dan biasanya akan pulih dalam waktu 18 sampai 21 hari. Anosmia pada COVID-19 juga sering disertai dengan disgeusia atau gangguan indera pengecap, seperti mulut terasa asam, pahit, asin, atau terasa seperti logam. Nah, itulah penjelasan mengenai kenapa gatal-gatal dan hilang penciuman bisa menjadi gejala COVID-19 yang perlu kamu pahami. Karena sekarang pandemi COVID-19 semakin menyebar luas, penularan juga menjadi semakin mudah dengan adanya varian mutasi baru dari COVID-19. Hal ini membuat kamu harus lebih waspada dan selalu update tentang perkembangan COVID-19. Selalu patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah dengan sering mencuci tangan, memakai masker, jauhi kerumunan, dan selalu jaga kebersihan diri. Lengkapi dengan segera vaksin COVID, juga asupan makanan, istirahat cukup, dan olahraga rutin untuk mempertahankan sistem imun tubuhmu melawan virus COVID ini. Anyway, apakah kamu masih mau tahu info ter-up-to-date tentang COVID-19 ini? Share pendapat kamu di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa juga untuk share video ini pada orang-orang terdekat kamu agar mereka lebih banyak lagi tahu tentang gejala virus COVID-19. Stay healthy body and mind. Nah, untuk mengetahui informasi kesehatan lainnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi Squad Health kamu. Biar kamu bisa selalu update sama video-video terbaru kita. Follow juga semua akun sosial media Squad Health ya.